Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Bilgia Ayu Klima dengan NIM B1D21003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tutor konstruksi 4 yang berjudul Health, Safety, and Environment atau HSE. HSE dikenal juga dengan nama K3, yakni kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan. Ini adalah kondisi kerja yang sehat dan aman. Tidak hanya ingin para pekerjanya, tapi juga masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar area kerja tersebut. Adanya divisi HSE di sebuah perusahaan sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 mengenai keselamatan kerja. HSE adalah singkatan dari Health atau kesehatan, Safety keamanan, dan Environment atau lingkungan. HSE merupakan sebuah metodologi untuk mempelajari dan menerapkan aspek-aspek praktis dalam melindungi lingkungan dan menjaga kesehatan serta keselamatan di tempat kerja. Faktor-faktor yang pertama ada mencegah kecelakaan yang menyebabkan cedera fisik, yang kedua ada mencegah penurunan atau hilangnya pendapatan, yang ketiga menghindari tuntutan hukum. Cara penerapan HSE di lingkungan kerja. Dari sudut pandang keselamatan, HSE melibatkan penciptaan upaya dan prosedur yang terorganisir untuk mengidentifikasikan bahaya yang mungkin muncul di tempat kerja. Ini bisa meminimalisir resiko kecelakaan atau paparan zat berbahaya selama proses operasional perusahaan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain adalah dengan pelatihan prorensel untuk mencegah kecelakaan, latihan tanggap dan kesigapan darurat, serta penggunaan pakaian dan peralatan keamanan yang sesuai dengan standar. Kesehatan kerja yang baik diwujudkan dengan proses, praktik kerja dan aktivitas sistematik yang aman, berkualitas dan ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko berbahaya bagi para pekerja internal, perusahaan, dan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar. Poin yang ketiga, penerapan HSE dari sudut pandang lingkungan. Penerapan HSE yang baik dilakukan dengan penciptaan pendekatan sistematis untuk mematuhi peraturan lingkungan yang ada, misalnya saja tentang aturan pengelolaan limbah yang benar sehingga emisinya tidak merusak lingkungan sekitar dan menimbulkan efek yang merugikan. Karena HSE adalah bagian yang sangat penting bagi perusahaan, pelaksanaannya harus selalu dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Perusahaan juga harus secara aktif memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk menumpuk budaya HSE. Dukungan berupa sumber daya yang mumpuni dalam penerapan HSE juga harus tetap diberikan, baik dengan penyediaan perlengkapan kerja yang memadai dan mengadakan pelatihan keselamatan bagi seluruh karyawan. Di sini ada job desk dan tugas HSE Officer. Di sini juga ada job desk dan tugas HSE Office. 1. Melakukan identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja. Yang kedua ada mengembangkan dan menerapkan program K3. Yang ketiga ada melakukan pelatihan dan edukasi K3 kepada karyawan. Yang keempat memantau dan mengevaluasi program K3. Melaporkan insiden dan kecelakaan kerja. Apabila terjadi insiden atau kecelakaan kerja, tugas Departemen HSE adalah segera melaporkannya kepada pihak terkait. Prospek karir bidang pekerjaan HSE. Yang pertama ada HSE Officer. Apa sih yang dimaksud dengan HSE Officer? Adalah karyawan yang bertanggung jawab memastikan perusahaan menanti peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada HSE Supervisor. Adalah seorang yang bertugas mengecek atau memastikan dan menginspeksi ketersediaan serta kelayakan APD. Yang ketiga ada HSE Manager. Pada umumnya HSE Manager lebih banyak berkutat pada pekerjaan yang bersifat manajemen. Yang keempat ada HSE Konsultan. Atau konsultan HSE adalah lembaga yang menyediakan layanan kepada perusahaan untuk membantu penerapan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima adalah ada auditor K3. Sesuai namanya, auditor K3 bertugas menjalankan proses audit terhadap prosedur keselamatan dan keselamatan di tempat kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.